welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku, Indri Wulandari. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, aku mau cerita sedikit dulu ya. Jadi, alhamdulillah kemarin tanggal 20 Mei, aku baru banget ngelangsungin acara tunangan aku. Dan mungkin buat teman-teman yang udah follow akun Instagram aku pasti tahu ya, karena aku juga kemarin selesai acara itu aku ngeposting foto-foto tunangan aku di story Instagram aku. Nah, ketika aku ngeposting foto-foto itu di story Instagram aku, lumayan banyak teman-teman yang nge-DM dan nanyain tentang budget dan juga vendor-vendor yang ikut ngebantuin di acara tunangan aku kemarin. So guys, jadi di video kali ini aku mau ngebahas soal budget dan juga vendor-vendor yang udah ikutan ngebantuin di acara tunangan aku kemarin. Sebelum kita masuk ke videonya, seperti biasa ya, buat kalian yang baru mampir ke channel YouTube aku atau buat kalian yang belum subscribe channel YouTube aku, yuk di subscribe dulu. Oke, sebelum aku bahas budget dan juga vendor, aku mau sharing dulu sedikit ke kalian. Jadi untuk acara tunangan aku kemarin, aku sama calon tuh sepakat untuk bener-bener meminimalisir budget ataupun biaya yang keluar untuk acara tunangan kita kemarin. Karena acara tunangan kita kemarin tuh bener-bener ya cuma acara keluarga aja, yang datang pun itu cuma keluarga inti. Dan kalaupun ada teman itu paling sahabat yang deket banget sama kita. Jadi memang gak terlalu banyak orang kemarin di acara kita. Jadi aku sama calon itu sepakat supaya gak terlalu banyak biaya atau budget yang keluar di acara tunangan kita kemarin. Nah, yang kedua, aku sama calon juga sepakat untuk barang seserahan ini kita adainnya pas acara proses akad. Jadi untuk acara tunangan kemarin itu nggak ada barang-barang seserahan, paling kemarin tuh adanya cuma bawaan makanan aja. Sekarang langsung aja kita masuk ke budget dan juga vendor-vendor yang udah ikut ngebantuin di acara tunangan aku kemarin. Nah, untuk budget dan juga vendor-vendornya semuanya udah aku tulis di buku wedding planner ini. Jadi kemarin sebelum acara tunangan aku emang udah nyiapin buku wedding planner ini untuk ngebantuin nyatet-nyatet apa aja yang perlu disiapin untuk acara tunangan. Nggak cuma acara tunangan, tapi ini juga kepake sampai nanti acara wedding kita. Jadi apa aja yang kita butuhin atau apa aja yang perlu kita siapin, ini semuanya ada di sini. Nah, jadi untuk buku wedding planner ini sendiri dia full color ya, dan di bagian depannya sini ada nama calon pengantin. Terus untuk buku wedding planner ini dia punya 5 poin pembahasan ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia punya 5 poin. Poin yang pertama di sini ada administration. Jadi ini tentang administrasi atau surat-surat yang perlu kita siapin nanti untuk ngurus nikah kita nanti. Kemudian poin yang kedua budgeting, udah pasti isinya tentang budget ya, seputar budget. Next, poin ketiga di sini ada vendor details. Jadi isinya udah pasti daftar-daftar vendor yang ikut ngebantuin di acara wedding atau tunangan kita nanti. Next, poin yang keempat, ini ada fun stuff. Fun stuff ini isinya lebih kayak ke ngasih referensi barang-barang seserahan itu apa aja, dan juga barang-barang bridesmaid kit. Jadi buat apa aja sih yang bisa kita kasih untuk di bridesmaid kit kita nanti. Next, yang terakhir atau poin yang kelima, di sini ada notes dan kalender. Jadi untuk notes dan kalender ini dia lebih ke kayak schedule persiapan kita nanti, dan juga untuk notesnya itu dia lebih kayak apa ya, catatan-catatan kita pribadi aja sih untuk notesnya. Kayak di sini aku tulis untuk apa aja yang udah aku siapin dan apa aja yang belum. Ini sih sebenarnya lebih ke catatan tunangan aku kemarin ya, keperluan tunangan aku kemarin. Next, untuk buku wedding planner ini kemarin aku beli di harga 149.000. Dan untuk link pembelian produknya nanti aku taruh di description box ya. Oke, kita mulai dari vendor yang pertama. Ini aku mulai dari backdrop dulu ya. Jadi untuk backdrop acara tunangan aku kemarin, ini aku pakai dari Birata Decor. Nah, kenapa sih aku milih Birata Decor? Jadi alasan utama aku, sebenarnya pas aku scrolling IG-nya, aku tuh udah suka banget ya sama hasil dekor-dekornya Birata Decor. Itu bagus-bagus banget. Aku lihat foto-fotonya di Instagram. Dan di bio-nya juga di situ tulisannya dia ada di daerah Cipondoh, Tangerang. Itu lokasinya nggak jauh dari rumah aku.
Jadi ya itu salah satu utama atau alasan kenapa aku milih Birata Decor ini. Yang pertama, dia hasil dekornya itu bagus-bagus banget, dan yang kedua lokasinya nggak jauh dari rumah aku, lumayan deket kok dari rumah aku. Nah, kemudian yang ketiga, kalau menurut aku Birata Decor ini setelah aku banding-bandingin sama vendor-vendor backdrop lainnya, kayak misalkan ya aku ngitung, misalkan kalau aku dapat vendor backdrop yang lokasinya agak jauh dari rumah aku, itu kan biasanya kayak ada tambahan-tambahan ongkir kan. Jadi itu semua aku globalin. Jadi kan kemarin aku sempat survei 3 vendor. Dari 3 vendor ini aku bandingin, dan ternyata untuk budgetnya emang yang paling murah itu di Birata Decor. Karena untuk Birata Decor ini kemarin aku nggak kena ongkir, karena kan lokasinya lumayan deket sama rumahku, jadi aku nggak dikenain ongkir. Next, untuk paket yang aku pilih yang pertama kemarin itu, aku pilih yang paket nomor 1. Jadi untuk paket nomor 1 ini harganya itu 2.500.000, dan yang kita dapetin itu udah dapet backdrop tipe klasik. Yang kedua kita dapat fotografer, dan yang terakhir kita dapat make up atau MUA-nya. Jadi ini udah lengkap. Nah, karena kemarin aku sama calon tuh kayak kepengen gitu ada videonya, jadi kemarin untuk video sinematik dan video teaser itu kita nambah 1.200.000. Jadi untuk video sinematik ini video yang durasinya sekitar 3-5 menit ya kalau nggak salah. Dan untuk video teaser ini yang durasinya sekitar 1 menit aja. Kalau untuk video teaser itu kita nambah sekitar 1.200.000. Jadi totalnya kurang lebih 3.700.000 untuk Birata Decor ini ya, paket di Birata Decor ini. Sekarang aku bahas satu-satu tim yang ada di Birata Decor. Kayak pertama di sini ada dari fotografer. Fotografernya ini dari Birata Decor, dia pakai dari Sesko Fotografi. Sesko Fotografi aku bener-bener suka banget sama hasil fotonya. Ya ampun, itu bagus banget. Sumpah ini bener-bener bagus banget. Bukannya aku peres, tapi emang bener-bener bagus banget hasil foto dari Sesko Fotografi. Nanti bakal aku kasih tahu atau aku kasih lihat hasil-hasil foto dari Sesko Fotografi. Dan aku juga suka banget sama si ownernya atau masnya. Ini dia bener-bener ngebantu kita ngarahin gayanya, yang aku sama calon tuh kayak bener-bener kikuk banget, kayak mesti gaya apa ya fotonya, mesti gimana. Tapi dia tuh bener-bener ngebantu kita ngarahin pas kita foto. Terus juga orangnya ramah banget dan asik banget. Jadi aku bener-bener rekomenin banget buat kalian yang punya acara tunangan atau wedding, untuk Sesko Fotografi aku bener-bener rekomenin banget. Next kita lanjut untuk tim Birata Decor yang kedua itu ada dari MUA atau makeup. Di sini dia pakai dari Makeup by Anggia. Makeup by Anggia ini juga ownernya tuh bener-bener ramah banget. Yang aku tuh kayak bener-bener kemarin tuh agak-agak bawel gitu ya. Maksudnya aku pengen yang bener-bener soft nih kak. Aku pengen yang nggak terlalu medok. Pokoknya dia tuh tahu banget apa yang aku pengen, dan hasilnya juga bagus banget. Nanti aku bakal kasih tahu juga hasil make up dari Makeup by Anggia ini. Yang kedua yang aku siapin di acara tunangan aku kemarin udah pasti cincin lah ya. Namanya acara tunangan udah pasti harus ada cincin. Jadi untuk cincin ini kemarin aku pesen di toko Sinarjaya. Jadi toko Sinarjaya ini memang udah langganan toko mas mamaku banget dari zaman dulu. Makanya aku udah percaya aja gitu untuk pesen cincin tunangan aku kemarin di toko Sinarjaya. Nah, untuk toko Sinarjaya ini sendiri, dia punya 2 cabang ya. Cabang yang pertama ini ada di Pasar Anyar Tangerang, yang cabang pertama. Dan yang cabang kedua ini ada di Pasar Modern Metropolis atau dekat Mall Metropolis ya. Nah, nanti untuk nama Instagramnya kalau kalian mau lihat
koleksi-koleksi dari toko Sinarjaya ini nanti bakal aku tulis juga di bawah sini nama Instagram dari toko Sinarjaya. Langsung aja kita bahas ke cincinnya. Jadi untuk cincin ini, nih cincin yang ini. Jadi cincin ini tuh kemarin aku request model gitu, jadi aku pesen ya untuk cincinnya. Nah untuk harga satu cincinnya itu kena 3.900.000, dan untuk satu cincinnya itu kena ongkos bikin ini itu 300.000 per satu cincin ya. Jadi total ongkos bikin untuk dua cincin ini kena 600.000. Jadi total semuanya, total dua cincin dan juga total ongkos bikin dua cincin ini kenanya kemarin 8.200.000 per dua cincin. Next yang ketiga, kalau ada cincin udah pasti harus ada ring boxnya ya. Jadi untuk ring boxnya ini aku kemarin beli di Shopee. Nah untuk ring box sebenarnya dari Birata Decor atau dari vendor backdropnya itu juga dia dapat fasilitas ring box. Cuma kemarin aku tuh udah duluan beli gitu sama calon aku, jadi ya pas acara tunangan aku kemarin akhirnya aku tetap pakai yang aku beli ini. Tapi pas selesai backdropnya dipasang, si ownernya tetap ninggalin ring box yang udah mereka siapin untuk kita. Next untuk ring box ini aku beli di Shopee dan ini harganya itu kemarin 86.000. Jadi untuk modelnya ini dia model rust gitu ya. Di bagian depannya ini ada nama kita berdua, terus ada tanggalnya. Next untuk detail di bagian dalamnya kayak gini. Tuh, ini cantik banget. Nanti untuk link pembelian produknya aku taruh di description box ya. Next yang keempat yang aku siapin untuk acara tunangan aku kemarin ini adalah kebaya. Pasti ya, wajib banget harus ada kebaya. Jadi untuk kebaya ini kemarin pas aku posting foto-foto aku di Instagram story, ini juga lumayan rame teman-teman yang nanyain kebayanya beli di mana kak, kebayanya pesen di mana kak. Jadi untuk kebaya ini aku pesan dari Swidia Pratiwi. Nanti untuk nama Instagramnya bakal aku taruh di bawah sini. Dan Swidia Pratiwi ini dia berlokasi di daerah Blitar. Jadi aku nemu Swidia Pratiwi ini sebenarnya pas aku scrolling di TikTok. Jadi aku cari-cari referensi kebaya di TikTok, terus akhirnya aku nemulah akun Swidia Pratiwi ini. Terus pas aku lihat itu kebetulan aku ngeliat salah satu model kebaya yang menurut aku memang aku suka banget. Terus akhirnya aku coba kontak ke ownernya dan aku tanya untuk harga kebaya yang aku suka itu harganya berapa. Jadi untuk kebaya yang aku pakai kemarin di acara tunangan aku itu kena 1.450.000. Tapi ini tenang aja buat kalian yang punya budget di bawah itu, tenang aja karena untuk payetnya ini bener-bener bisa menyesuaikan sama budget kalian. Jadi misalkan kalian cuma punya budget 1 juta atau di bawah 1 juta, nanti untuk payetnya bisa menyesuaikan sama budget kalian. Next, untuk proses pengukuran badan ini gimana? Jadi dia kemarin ngasih 2 pilihan cara. Yang pertama, misalkan kita punya penjahit langganan di daerah rumah kita, itu nanti kita bisa minta tolong diukurin sama penjahit langganan kita. Jadi ini adalah yang aku pakai kemarin karena kan aku juga punya penjahit all shop aku kemarin tuh. Jadi penjahit all shop aku kemarin aku minta tolong untuk ngukur badan aku dan aku ngasih ukurannya ke Swidia Pratiwi ini. Dan pilihan yang kedua, dia ngasih pilihan untuk video call langsung sama ownernya. Jadi nanti misalkan video call nanti dia langsung ngarah-ngarahin gitu loh apa aja yang perlu diukur, terus pengukurannya dari mana sampai mana itu nanti dia bakal ngebantuin. Dan untuk ordernya ini kemarin aku pesen di tanggal 31 Januari dan proses selesainya itu sebenarnya cepet sih, cuma karena aku kayak nggak janjian dulu sama ownernya. Kayak misalkan kalau janjian kan bisa gitu ya, aku bilang kan nanti Maret udah selesai ya. Cuma aku emang salah aku dari awal tuh aku nggak janjian sama ownernya. Jadi aku cuma pesen terus aku sebutin tanggal acaranya tanggal 20 Mei. Jadi ini kemarin kebayanya baru selesai itu sekitar tanggal 20 April. Tanggal 20 April.
Dan aku tuh kemarin pas selama proses pembuatan itu yang agak bawel gitu sama ownernya, tapi ownernya bener-bener ramah dan sabar banget ngadepin kebawelan aku ini. Karena aku tuh agak takut gitu kalau nanti kebayanya nyampenya tuh mepet waktu atau ya terlalu mepet gitu. Aku tuh agak-agak takut gitu kalau terlalu mepet, jadi kan nggak ada persiapan juga kalau mepet. Tapi si ownernya ini bener-bener bisa ngerti dan sabar banget ngadepin aku. Dan untuk kebaya dari Swidia Pratiwi ini aku bener-bener rekomenin banget, hasilnya nggak usah diraguin banget ya. Emang hasilnya sebagus itu. Nanti bakal aku tunjukin juga foto-foto kebaya dari Swidia Pratiwi. Kelima yang aku persiapkan untuk acara tunangan aku kemarin, kalau ada kebaya udah pasti harus ada kain roknya ya. Jadi untuk kain rok dan juga kemeja untuk calon aku kemarin kita itu beli dari Batik Keris. Nah sebelum nemu di Batik Keris ini sebenarnya kita udah kayak cari-cari di toko batik lainnya, tapi emang belum nemu motif yang pas sama kita. Tapi pas kita masuk di toko Batik Keris itu kita nemu satu motif yang menurut kita bagus dan kebetulan juga cocok dan masuk gitu sama konsep acara tunangan kita kemarin. Itu kan warna marun. Jadi batik kita tuh kemarin warna dasarnya warna hitam, terus motifnya itu kombinasi sama warna marun. Nah aku tuh emang yang nggak mau gitu loh pakai kainnya yang warna marun, karena kan kalau aku pakai marun juga itu nanti dari atas sampai bawah yang marun banget gitu. Jadi kayak nggak ada variasi perpaduan warnanya gitu. Makanya aku cari yang motif kain dasarnya warna hitam, terus dia pakai motif yang warna marun. Next, untuk harga batik kita kemarin itu per lembarnya itu harganya 250.000. Jadi untuk satu lembar kain itu dia lebarnya ada 2 meter. Dan kemarin kita beli 2 lembar itu totalnya sekitar 500.000. Nah karena batik yang kemarin kita beli itu masih berbentuk kain lembaran gitu, belum jadi rok dan juga kemeja. Jadi untuk ngejahit rok dan kemejanya kemarin kita minta tolong sama penjahit all shop aku yang Alicia Collection. Dan udah pasti untuk ongkos jahitnya kita nggak dikenakan biaya ya. Jadi untuk ongkos jahit rok dan juga kemeja kita nggak ngelarin budget lagi. Yang terakhir yang aku siapin untuk acara tunangan aku kemarin, namanya suatu acara pasti udah harus ada konsumsi atau makanan gitu kan. Jadi untuk konsumsi ini kemarin aku pesen dari Epen Catering. Nah untuk makanan yang aku pesen ini kemarin aku pesen 100 paket prasmanan, itu totalnya kena 4.500.000 karena harga per satu paketnya itu 45.000. Kemudian aku masih nambah 375 tusuk sate ayam, itu totalnya 1.125.000. Jadi total 100 paket prasmanan plus 375 sate ayam ini itu kena 5.625.000. Terus untuk bawaan itu kemarin aku masih nambah juga untuk bawaan besan. Ini aku nambah 25 paket bawaan besan. Ini kena 1.125.000. Jadi total semuanya ini total 100 paket prasmanan, terus 375 sate ayam, dan terakhir sama 25 paket bawaan besan. Ini totalnya kena 6.750.000. Nah selain paket prasmanan di Epen Catering ini juga dia punya kayak paket pilihan lainnya, kayak ada nasi besek, terus tumpeng mini, nasi kotak, pokoknya lain-lain ini banyak banget. Kalian nanti tinggal lihat aja di Instagramnya. Dan yang aku suka banget dari Epen Catering ini, dia tuh kayak pokoknya kalau kita pakai Epen Catering itu ya udah tinggal terima bersih aja, karena semuanya itu udah disiapin kayak meja, alat makan, terus kerupuk, semuanya tuh udah disiapin semua dari Epen Cateringnya. Dan pas selama acara berjalan atau ketika ada tamu-tamu makan juga itu udah ada orang-orang dari Epen Catering yang bantuin nyiapin ke tamu-tamu. Terus pas selesai acara juga piring-piring kotor itu mereka bawa. Jadi kita tuh emang bener-bener seterima bersih itu pas pakai Epen Catering. Makanya untuk Epen Catering ini aku bener-bener rekomenin banget. Oke,
Oke, sekian dulu ya guys video aku kali ini. Makasih banget untuk teman-teman yang udah nonton videonya. Semoga video aku tadi bisa bermanfaat atau bisa jadi referensi untuk teman-teman yang lagi mau ngadain acara tunangan. Jangan lupa like dan share kalau kalian suka sama videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.